Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat SKMMM selaku Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC Patelki nih yang telah mengundang saya di sini. Kemudian juga yang saya cintai para panitia ya, karena kalau tidak ada panitia ini mungkin tidak berjalan lancar ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta dari ujung Aceh sampai Papua nih. Ini kasih juga ya. Saya minta izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Oke, baik. Jadi saya mengucapkan selamat juga nih ya pada panitia yang sudah peduli terhadap TB ya. Kalau kita lihat apa namanya TB ini tidak ada habis-habisnya dari Indonesia ini ya. Yang diberikan kepada saya adalah topik pemeriksaan imunoserologi pada TB. Ini karena saya biasa menyebutnya TB, tapi juga TBC lebih banyak dikenal ya, sehingga nanti ada campur ya antara TBC dan TB ya. Kemudian ini adalah topik-topik yang akan saya sampaikan ya. Kita masuk ke epidemiologi. Nah, setiap tahun WHO itu membuat laporan Global Tuberculosis Report ya. Nah, ini adalah laporan yang terakhir di tahun 2022. Biasanya ini akan keluar sekitar bulan Oktober atau November ya. Nah, tahun 2022 ini berarti melaporkan yang keadaan di tahun 2021. Nah, tadi Pak Nur ya menyampaikan kita berada di peringkat ketiga. Nah, di tahun 2021 ini dengan adanya pandemi ini naik lagi kita ke peringkat kedua ya. Jadi selalu berada di antara 3 dan 2 ya. Kita ini berada di setelah India, kemudian Indonesia dan Tiongkok ya. Pada pandemi ini kita naik sekitar 17%-an lah dibandingkan dengan 2020 ya. Estimasi jumlah kasusnya ini 969.000 ya. Kemudian insidensi kasus kalau dihitung per 100.000 penduduk 354-an ya. Nah, sayangnya memang kasus-kasus yang dilaporkan itu belum semua terlaporkan ya. Nah, ini juga saya minta bantuan nih adik-adik ATLM nih ya untuk rajin mengisi SITB ya ketika sesudah memeriksa memeriksa TB. Nah, kita lihat ya bahwa masih menjadi menambah jumlah kematian. Kita lihat di sini bahwa 150.000 orang nih meninggal dalam setiap 4 menit. Bayangkan ya, jadi tinggi sekali sebetulnya ya. Nah, makanya perhatian terhadap TB ini harus terus-menerus digaungkan. Kemudian, nah kita lihat, nah ini kembali kita melihat 100 tahun yang lalu ya. Saya selalu ingin memperlihatkan ini kepada adik-adik sekalian ya, bahwa bayangkan lebih dari 100 tahun yang lalu loh ya, Bapak Robert Koch ini nih menemukan bakteri penyebab TB ya. Makanya setiap Maret 24 Maret itu selalu kita peringati sebagai Hari TB Sedunia ya, atau World TB Day. Waktu zaman beliau pewarnaannya belum Ziehl-Neelsen seperti sekarang ya, masih alkalin methylene blue dengan Bismarck brown. Makanya sebutan beliau terhadap bakteri ini adalah the beautiful blue bakteria di latar belakangi oleh warna coklat ya. Nah, kemudian karena dengan pewarnaan ini sulit dilihat, kemudian berkembang penelitian-penelitian berikutnya. Yang terakhir yang kita pakai sampai sekarang adalah Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen juga umurnya udah 100 tahun lebih ya. Jadi hebat sekali penemuan pewarnaan ini.
Nah, sekali lagi saya juga selalu ingin memperlihatkan ini bahwa penularan TB ini adalah airborne ya melalui droplet nuclei sehingga sangat mudah penularannya ya. Kalau di Jawa Barat ini kita tahu kalau misalnya ada yang naik angkot batuk itu mesti curiga itu TB gitu ya. Karena satu di antara 12 kalau angkotnya penuh tuh 12 ya. Kalau ada yang batuk mesti curiga TB. Saking tingginya angka TB di Jawa Barat ya. Jadi terima kasih nih adik-adik Patelkia sudah apa namanya memperhatikan TB dengan baik ya. Lihat kita ini penularannya, kemudian sehingga dengan penularan seperti itu, di mana kita harus memberikan atau memeriksakan dahaknya harus di tempat tertentu ya, seperti pada gambar sebelah kanan ini. Nah, saya akan bercerita dulu nih mengenai perjalanan penyakit TB dari paparan sampai sakit ya. Suatu lingkungan yang buruk ya, kemudian kepadatan hunian ya, ada yang berpenyakit TB itu akan memudahkan paparan terhadap kita ya. Nah, untungnya dari paparan ini ya tidak semuanya menjadi infeksi, bahkan tidak semuanya menjadi sakit ya. Hanya sekitar 20-70% saja yang menjadi infeksi atau menjadi laten TB ya. Ini dipengaruhi oleh virulensi dari bakteri MTB sendiri ya, karena ternyata banyak galur yang berbeda-beda yang virulensinya juga menjadi berbeda-beda ya di Mycobacterium tuberculosis itu sendiri ya. Kemudian faktor imunitas, pernah divaksin BCG atau belum ya, kemudian gizi bagaimana, genetik seperti apa ya. Nah, itu dari paparan tadi 20-70% menjadi infeksi laten TB. Belum disease ya, belum sakit nih ya. Nah, kemudian ditambah dengan kalau adanya DM, HIV, stres, merokok ya. Jadilah dia masuk ke dalam 5% ini yang menjadi sakit ya, yang menjadi sakit. Nah, kemudian setelah sakit, kalau obat-obatnya tidak dimakannya tidak adekuat, maka dia akan menjadi TB resisten obat. Kalau yang tadinya tidak resisten ya, bisa saja kita sakit terpapar oleh bakteri yang sudah resisten, itu bisa terjadi ya, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Nah, setelah sakit, kemudian apalagi mengalami TB resisten obat, maka dalam 10 tahun kematiannya itu akan 70% ya. Nah, metode deteksinya seperti apa? Kalau kita ingin mengetahui udah terpapar apa belum sih, dan setelah terpapar kita sebetulnya dalam tubuh kita ini ada infeksi apa enggak? Nah, itu pakai tuberkulin test dan IGRA yang pada hari ini akan menjadi topik kuliah hari ini ya. Kemudian tentu saja untuk mendiagnosis TB laten ini kita melihat tidak ada gejala ya, jadi sudah terpapar tetapi tidak ada gejala, toraksnya juga tidak ada ya. Nah, itu kita melihatnya dengan tuberkulin test dan IGRA. Disinilah tempatnya yang disebut imunoserologi itu di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah sakit banyak ya melalui sputum mikroskopik, melalui TCM, gene expert, melalui kultur dan sebagainya ya. Itu perjalanan penyakit TB dari paparan sampai sakit. Nah, mengapa kita memeriksa IGRA ya, mengapa kita memeriksa imunoserologi ini ya? Karena banyak sekali yang berperan ya, walaupun sebetulnya peranan utama respon imun terhadap TB ini adalah cell mediated immunology ya. Jadi perannya oleh sel. Walaupun kita lihat di dalam gambar ini bahwa ada produksi imunoglobulin dan IgG, IgM ada ya, tetapi peran utamanya adalah cell mediated immunity ya, sehingga yang kita uji pada uji imunoserologi itu adalah peran sel T-nya ya, tidak IgG, IgM-nya. Mengapa demikian nanti saya cerita lebih lanjut ya. Jadi peran ini kita lihatnya begitu kompleksnya, dari mulai masuk ke makrofag ya, kemudian makrofag ini mengeluarkan banyak kemokain, sitokain ya, kemudian dari situ merangsang
sel T ya, kemudian sel T nanti menginduksi lagi sel B untuk memproduksi imunoglobulin. Nah, tetapi peran terbanyak adalah ini ya sitokain ya, interferon gamma ya, kemudian interleukin yang lainnya. Nah, bagaimana terjadi ada yang tidak sakit, ada yang sakit tapi tidak bergejala, ada yang kemudian malah terdiseminasi ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah semata-mata adalah keseimbangan dari imunologi kita ya. T helper 1 nih ya yang memproduksi interferon gamma atau dan TNF alpha ini berkeseimbangan dengan T helper 2 ya atau Treg ya dan Treg ya. Ini yang mengeluarkan interleukin 4, 13, interleukin 10 ya yang proinflamasi. Nah, bila peran T helper 1 ini kuat, maka langsung dikeluarkan tuh bakteri TB ya. Bila seimbang, terjadi TB infection ya. Jadi masuk nih bakteri TB, tapi tubuh kita bisa mengcontainment atau mengurung di dalam satu granulom ya, seperti itu, tidak kemana-mana ya. Nah, ini tidak terlihat di ronsen ya. Juga kita tidak bisa menemukan di dalam sputum penderita ini dan juga tidak bergejala ya. Nah, suatu saat ketika misalnya keseimbangan respon imun ini berat ke T helper 2 atau T helper 1-nya kurang berfungsi, maka terjadilah TB disease ya, atau terjadilah sakit TB di situ ya. Nah, di sini yang kita bisa lihat granuloma yang terbentuk di dalam paru kita itu menjadi pecah ya, keluar, bisa dideteksi dalam sputum atau bronchoalveolar lavage ya. Nah, makin berat tentu makin jadi kalau fungsi imun tubuh kita makin berkurang, maka penyakit TB ini makin terdiseminasi ke seluruh tubuh ya, apalagi pada kasus-kasus HIV, DM ya. Jadi adik-adik sekalian, pada saat ini jumlah pasien TB, pasien DM yang TB itu banyak sekali ya, sekitar 16%-an. TB HIV juga demikian ya. Jadi sudah menjadi di kami ini di RSAS sudah menjadi bagian dari tata laksana bahwa pada pasien TB harus diperiksa DM dan HIV-nya, dan pada pasien-pasien DM diperiksa screening TB ya. Nah, ini tadi ya di mana posisi dari alat-alat diagnostik kita ya. Diagnostik TB itu berkembang demikian banyaknya ya. Ini yang kita ketahui yang biasa dikerjakan oleh kita ya, tetapi penelitian-penelitian banyak sekali ya. Ada yang ke transkriptomik, metabolomik. Nah, itu sudah banyak sekali. Yang jelas bahwa kapan kita menggunakannya, kita melihat dari proses ini ya, di mana dari ini yang uninfected TB infection apa yang kita periksa, incipient TB apa yang kita periksa, subclinical TB apa yang kita periksa, TB disease. Nah, itu yang biasa dikerjakan oleh adik-adik di ATLM sehari-hari ya, pemeriksaan sputum. Baik. Nah, kalau kita melihat dibagi dua ya antara pemeriksaan yang direct dan indirect. Kalau direct itu kita melihat si bakterinya sendiri ya, atau produk yang dihasilkan dari si bakterinya sendiri, bukan suatu respon imun. Nah, kalau indirect kita melihat respons imunnya. Direct apa saja? Mikroskopik sputum ya, yang pasti adik-adik ATLM ini sudah mahir di situ ya. Kemudian kultur MTB dimanapun ya, bisa di Lawson-Jansen, tapi yang direkomendasikan oleh WHO yang menggunakan LG ini ya. Kalau kami dulu menggunakan Ogawa ya. Kemudian di MJIT ini yang kultur cair ya. Kemudian molekuler. Nah, teman-teman ATLM ini sekarang dengan adanya COVID pasti sudah lebih memahami molekuler ya. Molekulernya bisa PCR konvensional ya,
bisa real time PCR yang sekarang menjadi acuan dari pemerintah kita untuk deteksi TB ya. Kemudian ada TB Lamp, ada line probe assay. Line probe assay itu bisa untuk deteksi maupun untuk memeriksa atau mendeteksi obat-obat resistensi terhadap obat-obat TB ya. Dan juga pemeriksaan serologis antigen. Pemeriksaannya berbasis serologis, tapi yang kita periksa adalah antigennya ya, di sputum dan Lyme di urin. Ya. Nah, kalau indirect kita memeriksa respon imun kita ya terhadap infeksi TB. Ini dengan ELISA, dengan ICT ya yang banyak digunakan. Tetapi kita lihat nanti di belakang ada apa dengan pemeriksaan ICT ini ya. Nah, yang ingin dijelaskan nanti ke depan adalah TSC, tuberculin test, dan interferon gamma release assay. Karena itulah pemeriksaan yang digunakan oleh kita ya untuk mendeteksi adanya peran dari limfosit T ya. Kemudian adenosin deaminase masih kita gunakan untuk deteksi pleuritis TB ya. Kalau ada pleural effusion, kita masih menggunakan ini ya, enzim ini ada. Nah, ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh sahabat saya, Dr. Bhakti Alex Syahbana ya. Bagaimana sih validitas pemeriksaan untuk TB ini ya? Nah, semua melalui perkembangan dari penelitian-penelitian. Tadinya fototoraks tidak pernah dilihat nih ya oleh WHO, tapi kemudian ternyata sangat menolong ya, sehingga akhirnya digunakan ya. Jadi fototoraks nih sensitivitasnya sekitar sekian, tapi spesifisitasnya tidak tinggi karena banyak kelainan-kelainan paru yang mirip dengan TB ya. Mikroskopis ini paling banyak digunakan di seluruh dunia ya. Ini murah ya, dan juga kita benar-benar menemukan bakterinya. Tapi sensitivitasnya juga tidak tinggi, 64%. Tapi spesifisitasnya tinggi ya, 98%. Kultur ini menjadi gold standard. Menjadi gold standard walaupun kultur TB ini disebutkan menjadi imperfect gold standard karena banyak sekali yang mempengaruhinya. Ya, yang mempengaruhi pasien-pasiennya tidak memproduksi sputum, sulit mengeluarkan sputum ya, sehingga disebut imperfect ya oleh beberapa peneliti ya. Nah, TCM, tes cepat molekuler, yang pada saat ini yang kita punya adalah GeneXpert ya, yang berbasis cartridge. Ini memang yang paling prima ya. Jadi sensitivitasnya 82%, kadang lebih ya. Spesifisitasnya 98%. Nah, ini TST atau tuberculin skin test yang akan kita diskusikan pada hari ini. Segini ya, tidak terlalu tinggi juga, tapi ada beberapa digunakan untuk pada kasus-kasus tertentu ya. IGRA juga demikian. Nah, pemeriksaan serologis yang memeriksa IgM, IgG, ini kita lihat sensitivitasnya itu dari 0. Bayangkan dari 0 sampai 100% ya. Ini dari 31 sampai 100%. Tidak konsisten ya, sehingga pada tahun 2012 ya WHO ini ngeban ya atau melarang uji serologi tuberkulosis ini ya, karena tadi hasilnya tuh tidak konsisten ya, kadang false positif, sering false negatif ya, jadi banyak sekali yang mempengaruhinya, sehingga akhirnya jangan menggunakan itu, gunakanlah TCM yang paling baru ya. Nah, walaupun di penelitian-penelitian berikutnya bahwa failing the public health disebutkannya bahwa the ban of tuberculosis ini mengurangi kasus angka deteksi ya, tapi apa boleh buat, kita kan harus mengacu kepada aturan-aturan yang ada di dunia ini ya. Jadi masih banyaklah yang perlu diteliti penelitian uji serologis ini ya, sehingga nanti yang akan kita bicarakan di sini adalah IGRA dan TST-nya ya. Tidak menutup kemungkinan suatu hari ketika misalnya pembuatan antigennya tuh lebih baik ya, sehingga menangkap imunoglobulin kita lebih baik, mungkin bisa
apa namanya, digunakan kembali, tapi pada saat ini tidak boleh digunakan. Oke. Nah, selanjutnya sebentar, ini ada sedikit. Nah, ini adalah alur penegakan diagnosis yang sekarang ada di kita ya. Kita lihat terduga TB langsung periksa TCM ya, langsung periksa TCM. Kalau misalnya MTB positif resistennya baru di apa namanya, dilanjutkan ke paket standar uji kepekaan yang fenotipik yang konvensional ya. Nah, ini alur-alur ini juga adik-adik ATLM nanti harus bisa mempelajari ya. Ini sudah ada di panduan apa namanya, ini ada di sebenarnya di SE Dirjen ya, yang baru tahun 2021 nih ya. Ini harus diketahui semuanya bahwa apa namanya, diagnostiknya itu langsung ke TCM, tetapi bagi yang belum mempunyai tentu saja BTA itu yang masih harus diperiksa ya. Nah, kita masuk ke inti dari apa namanya, pembicaraan kita ya, bahwa pemeriksaan respon imun terhadap TB itu, kita memeriksa respon imun sel T-nya ya, jadi respon cell mediated imunologinya ya. Jadi yang kita gunakan adalah pemeriksaan apakah sel T kita ini sudah pernah terpapar atau tidak dengan apa namanya, Mycobacterium TB ya. Nah, kita memberikan atau kita berikan challenge ya, kita berikan tantangan dengan antigen-antigen protein-protein dari Mycobacterium tuberculosis, kita ujikan. Nah, ujinya bisa dua ya, bisa skin test ini ya, skin test disuntikan, tapi ini nanti yang mengerjakan adalah para perawat. Nah, yang dikerjakan oleh para ATLM adalah in vitro blood test ya. Nah, dua-duanya sama mengukur karena yang diukur pada skin test itu adalah indurasi, tetapi di dalam indurasi itu yang terjadi adalah produk-produk dari T-cell ini ya, memory T-cell, yaitu TNF alpha, interferon gamma, interleukin 8 yang menarik menarik limfosit, menarik neutrofil, makrofag dan sebagainya ke daerah tersebut sehingga terjadi indurasi ya. Nah, kalau pemeriksaan IGRA yang kita ukur adalah interferon gamma-nya ya, yang diukur melalui ELISA ya. Ini prinsipnya ya, jadi dua-duanya sama sebetulnya prinsipnya, tapi yang satu melihat indurasi pada kulit, yang satu kita mengukur produksi IGRA oleh PBMC ya. Nah, ini skin test seperti ini ya, jadi kita menyuntikan, nanti ini perawat tapi kita juga harus tahu ya semuanya ya. Jadi nanti menyuntikan PPD ya 5 unit, kemudian kita secara intradermal. Nah, nanti tadi ya dengan challenge dari protein-protein TB ini nanti akan menarik sel T memory yang kemudian memproduksi interferon gamma ya, interleukin 8, kemudian TNF alpha, dan kemudian sitokain itu menarik leukosit neutrofil, makrofag ke daerah tempat suntikan sehingga terjadi indurasi ya. Ini dilihatnya 48 sampai 72 jam ya, sering agak sulit juga ini untuk mengukurnya ya. Yang diukur adalah yang menonjolnya, bukan daerah yang merahnya. Nah, ini interpretasinya ya, jadi ada beberapa ukuran yang diinterpretasikan dari TST ini. Kalau lebih dari 5 mili ini dianggap positif pada kasus tertentu ya, pada ODA, pada yang baru kontak dengan TB ya, pada imunosupresan, pada pasien dengan keadaan imunosupresis ya. Kemudian indurasi yang lebih dari 10 dianggap positif pada ini imigran yang pernah ke daerah endemis kurang dari 5 tahun ya, pengguna narkoba suntik ya, kemudian yang bekerja di laboratorium nih, staf laboratorium mikobakteriologi yang mengerjakan TB ya, mudah-mudahan tidak banyak ya, kadang-kadang sulit ya, karena kita kalau di laboratorium kita sudah menggunakan APD, masker dan sebagainya untuk keselamatan kita, tetapi di luar itu banyak sekali sumber-sumber penularannya ya. Kemudian untuk anak umur 5 tahun. Nah, kalau indurasi 15 mili ya, ini untuk semua orang. Jadi catatan kalau kita tidak punya risiko apa-apa,
dianggap positif bila lebih dari 15 mili. Nah, ini adalah interferon gamma release assay ya. Pemeriksaan IGRA ini adalah pemeriksaan darah secara in vitro ya, dengan prinsip mengukur respon imun sel limfosit TCD4 dan sel TCD8 ya, atau tadi TH2 ini ya, masuk ke sana ya, yang menghasilkan interferon gamma setelah terpapar antigen spesifik. Ya, antigen spesifiknya ini macam-macam ya, di pasaran ya. Ada yang, tapi pada prinsipnya SAT6 dan CFP10 ini selalu digunakan ya. Kit komersial banyak yang sudah memproduksi ini ya. Ada Wantai, ada Spot TB, ada Quantiferon, Gold Plus ya, ada KI Rich, Quantiferon dan sebagainya ya. Nah, ini bagi dua nih cara memeriksanya ya. Ada enzim link immunospot atau ELISpot, kita menghitung spot titik yang menggambarkan jumlah sel yang mengeluarkan interferon gamma, sedangkan whole blood ELISA atau quantiferon ini kita mengukur interferon gamma dengan metode ELISA. Nah, ini contoh T-spot TB test ya. Jadi diambil darahnya dulu, kemudian diambil darahnya, tapi kalau untuk PBMC kita menggunakan Vicol ya, ini sebelah kanan nih ya, saya tambahkan dengan larutan Vicol, tambah kita mengambil darah ya, di centrifuge. Nah, kemudian centrifuge-nya 2200 rpm 30 menit, kemudian nanti akan terpisah ya, sebelah kanan nih kita lihat ya, akan terpisah antara plasma, kemudian PBMC, kemudian Vicolnya, dan ini polimorfonuklear yang lain ya. Nah, disinilah yang kita ambil nih nanti PBMC-nya ini, yang isinya adalah limfosit ya, peripheral blood mononuclear cell, sehingga yang berada di sini adalah yang nukleusnya cuma satu, limfosit dan monosit ya. Kita lihat, nah inilah yang kemudian kita taruh di sini, di well-well yang ada pre-coated cells-nya ya. Jadi pre-coated oleh antigen-antigen yang nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian diinkubasi 24 jam, dicuci. Nah, besoknya kita melihat ada titik-titik seperti ini ya. Nah, ini yang ada yang positif 4 ini, ada positif kontrol CFP10, panel B, SAT6, ada nil. Nanti ada lagi ada kalau untuk TB spot 4 ini ya, yang di situ ya. Negatif resultnya seperti ini di bawah. Kalau positifnya ada titik-titik. Ini titik-titik ini menggambarkan jumlah limfosit yang mengeluarkan interferon gamma ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Jadi di dalam plate-nya tadi itu sudah ada SAT6, CFP10 ya. Kemudian nanti interferon gamanya nih akan menempel di sini ya. Ini sama dengan tadi tapi ada lebih rinci lagi ya. Oke. Nah, interpretasinya bagaimana? Tadi baru sekilas. Nah, ini kita lihat ya, di sini interpretasinya adalah positif kalau lebih dari 8 di sininya ya. Jadi result ini are interpreted by mengurangi spot di dalam ini yang ada di sini dengan yang ada di negatif kontrol ya. Harusnya sih nggak ada ya, tapi kadang-kadang suka ada. Nah, kita tinggal mengurangi yang di sini dengan di sini. Kalau misalnya lebih dari 8 itu positif, kalau negatif kurang dari 4, kalau borderline nih antara 5, 6, 7 ya. Kalau di luar itu invalid ya. Ini untuk yang borderline dan invalid itu harus diulang lagi ya. Nah, ini kalau tadi T-spot kita mengukur titik-titik yang limfosit yang memproduksi interferon gamma. Kalau ini kita melihat langsung ke interferon gamma yang diproduksi oleh PBMC, oleh limfosit dan monosit yang ada di PBMC tadi ya. Nah, ada yang menggunakan 3 tabung, ada yang 4 tabung ya. Yang penting ada mitogen ini untuk positif kontrol ya. Ini fungsinya mengonfirmasi status imun pasien ya. Persiapan dan pengerjaan sampel kita lihat di sini nih harus positif. Kalau misalnya di botolnya mitogennya
enggak positif berarti kita salah mengerjakan ya. Di nil ini negatif control ya, ini harus negatif juga. Ini melihat base, tapi di kita di sini seperti juga pada T-spot ya, karena interferon gamma itu juga pada keadaan normalnya akan ada walaupun cuma sedikit. Nah, kita melihat di sini nil ini fungsinya melihat baseline interferon gamma yang bisa meningkat karena sebab lain yang bukan infeksi TB ya. Kadang-kadang kita sudah ada ya. Nah, kalau TB1 ini fungsi menstimulasi respons sel CD4 untuk melepaskan interferon gamma akibat infeksi TB. TB yang duanya ini juga sama ya. Tapi ini isinya adalah S6, CFP10 dan peptida yang lainnya ya. Nah, macam-macam ya yang ada. Di sini saya terpaksa harus menyebutkan produsennya nih ya, padahal kita tidak disponsori oleh ini ya, tapi ini untuk pengetahuan saja ya. Jadi ada quantiferon TB Gold in tube, ini ada yang menggunakan 3 tube, ada yang quantiferon TB Gold plus, ini menambah ini CD4 dan T cell, yang di sini CD4, CD8 dan T cell ya, supaya makin makin meningkatkan sensitivitas ya. Nah, ini polipeptide yang digunakan ya, S6 di sini long peptide ya, S6 CFP10, ada yang ditambah TB7. Di sini TB7 ini antigen ya, antigen TB7.7 yang di sini tanpa, tapi ada additional 6 short peptide ya. Nah, ini begini prinsipnya ya. Jadi kita ambil darah ya, kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam masing-masing tabung ini, dikultur ya, 1 malam ya, di 37 derajat. Kemudian kita periksa kita harvest ya dari masing-masing tube ini kadar interferon gammanya. Nah, ini gambar lain yang memperjelas ya. Jadi kita di sini kita lihat bahwa ini sebetulnya ini untuk well tadi ya. Ini quantiferon interferon plus ya. Kita lihat bahwa di masing-masing ini ada reagen-reagen ya yang nantinya setelah dicuci dan sebagainya, akhirnya kita bisa memeriksa interferon gammanya. Nah, ini interpretasinya ya, interpretasi juga walaupun nanti ini, tapi para ATLM juga bisa membaca ini ya, tapi nanti hasilnya itu diinterpretasikan oleh dokter DSPK-nya ya. Kalau misalnya nilnya ini interferon gamma di tabung nil ini kurang dari 8 ya, ini yang kita lanjutkan. Tapi kalau lebih dari 8 itu kita nggak bisa tidak bisa menginterpretasi ya. Nah, kalau kurang dari 8, kemudian TB antigen minus nilnya kurang dari 0,35 mikroli international unit per mililiter, mitogennya minus nil lebih dari 0,5, hasilnya adalah negatif ya. Jadi kemungkinan besar bukan infeksi TB. Kalau antara 0,35 dan kurang dari 25% nilai nil ya. Nah, mitogen minus nilnya lebih dari 0,5, ini negatif ya. Kemungkinan besar bukan infeksi TB. Kalau di antara 0,35 dan lebih dari 25% dari nilai nil ya, berapapun ini maka disebut positif ya. Nah, kalau TB antigen minus nilnya itu kurang dari 0,35 international unit per mili, mitogennya kurang dari 0,5, indeterminate. Nah, kita nggak bisa menentukan apa ini gitu ya, sehingga yang indeterminate ini perlu diulang. Agak sulit memang ini ya, jadi perlu para dokter DSPK ya untuk membantu
menginterpretasi hasil IGRA ini. Nah, bila apa sih hasil positif tuh menggambarkan apa gitu ya? Kemungkinan infeksi Mycobacterium tuberculosis, tapi tidak dapat membedakan infeksi baru atau lama. Jadi ini apa namanya, infeksi laten TB ya. Ini ada LTBI, ada ILTB. Kalau ini bahasa Indonesianya ILTB, kalau Inggrisnya LTBI ya. Infeksi laten TB atau aktif TB tidak bisa dibedakan oleh pemeriksaan IGRA ini. Dan juga bisa positif, false positif kalau terinfeksi oleh ini nih, Mycobacterium dari lingkungan ya, Kansasi, Sulgai, Marinum ya, karena sama mempunyai S6 dan CEP10 ya. Kalau dia hasilnya negatif, bukan infeksi TB, tapi tidak dapat mengeksklusi juga gitu ya. Kalau false negatif ini biasanya kena paparan TB-nya kurang dari 8 minggu atau pasien-pasien ini menderita imunosupresif ya. Indeterminate tidak dapat diinterpretasi, bisa karena kesalahan penanganan sampel ya. Volume harus diperhatikan ya supaya tidak ada Poisson effect ya. Ini supaya tidak kelebihan atau tidak kekurangan ya. Kemungkinan juga berhubungan dengan sistem imun yang bersangkutan ya. Mohon maaf Prof untuk mengingatkan sisa waktu pemaparan materi 10 menit lagi. Oke, terima kasih. Nah, sebentar lagi kok ya. Nah, ini perbedaan TST dengan IGRA ya. Kalau TST tadi disuntiknya intradermal oleh perawat. Kalau IGRA bisa oleh para ATLM. TST menggunakan 2 kali kunjungan, sedangkan IGRA hanya 1 kali saja ya. Pembacaan TST subjektif, yang ini tidak ada ya, karena kita mengukur dengan ELISA ya. Nah, TST dipengaruhi oleh vaksin BCG ya. Kalau IGRA tidak ya, vaksinasi BCG dan infeksi mikrobakterium lain tidak menyebabkan positif palsu ya. Sensitivitas ya segini ya, 70-90, ini 78-98,9% ya. Kemudian, nah ini ya bisa false positif ya, bisa false negatif. Tadi sebagian sudah disampaikan ya. Kita lihatnya IGRA saja ya. Kalau alergi ya, penyakit berat, tentu dia CD4-nya rendah, hasilnya menjadi false negatif ya. Kemudian delay waktu sampling sampai pengerjaan, penanganan sampelnya, suhu transportasi tidak adekuat ya. Sedangkan false positifnya adalah booster efek dari antigen ini ya. Nah, kapan sih kita memeriksa IGRA ini? Nah, sekarang ya ada petunjuk teknis penanganan infeksi laten tuberkulosis. Dulu infeksi laten ini dibiarkan saja. Padahal infeksi laten ini suatu saat akan bisa menjadi aktif TB. Nah, bagaimana meriksanya? Tadi ya, kalau tidak ada gejala klinik, kemudian ronsen negatif, disinilah kita perlu IGRA ya. Nah, kalau IGRA positif, kita harus melanjutkan dengan yang namanya TPT ini ya, terapi pencegahan tuberkulosis ya. Ini ada panduan-panduannya di buku yang tadi. Nah, ini kita lihat, jadi pentingnya IGRA ini di sini ya, Cascade of Care ILTB ya, identifikasi target populasi, kemudian mengeluarkan mereka dari aktif TB, baru pemeriksaan ini dengan IGRA ya. Nah, kalau positif kita berikan kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, baik, kesimpulannya adalah jadi pemeriksaan respon imun pada tuberkulosis pada prinsipnya adalah mengukur respon imun sel limfosit CD4 dan CD8 ya, yang menghasilkan interferon gamma yang dapat diujikan baik melalui TST ataupun IGRA. IGRA-nya sendiri bisa T-spot atau IGRA yang diperiksa dengan ELISA ya. Nah, saat ini IGRA diperlukan untuk pemeriksaan pada populasi tanpa gejala klinik dan tanpa kelainan ronsen untuk menentukan laten TB tadi ya, yang saat ini menjadi sasaran program terapi pencegahan TB dalam rangka eliminasi TB di tahun 2020. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kita lihat tema World Tuberculosis Day 2023 ini adalah Yes, We Can End TB. Ya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.